Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang jurnal yang berjudul Perancangan Jaringan Smart Office pada area gedung Fakultas Teknik dan Sains Universitas XYZ. Sebelumnya, perkenalkan, saya Devina Aulia Salsabila dengan NPM akhir 280. Kenalkan nama saya Deva Laleka Fariski dengan NPM akhir 313. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang masalah yang pertama, yaitu ada kualitas jaringan di Fakultas Teknik dan Sains Universitas XYZ yang belum optimal. Kemudian terdapat WiFi lemot, area blank spot, dan koneksi tidak stabil saat jam perkuliahan. Kemudian kita menggunakan beberapa metode, yaitu yang pertama yaitu ada metode PPDIOO sebagai kerangka perancangan jaringan. Kemudian yang kedua yaitu penerapan VLAN, penempatan access point, dan monitoring SNMP. Kemudian yang ketiga ada perancangan dan pengujian dilakukan melalui simulasi Cisco Packet Tracer. Dan hasil dari jurnal yang sudah kita bahas yaitu menghasilkan desain jaringan Smart Office. Kemudian desain juga mampu mengatasi permasalahan jaringan melalui segmentasi VLAN, penempatan AP yang tepat, dan sistem monitoring jaringan. Selanjutnya yaitu jadi perkembangan teknologi informasi menuntut kampus memiliki jaringan yang cepat dan stabil untuk menunjang aktivitas akademik. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan penggunaan jaringan di Fakultas Teknik dan Sains Universitas XYZ, masih ditemukan berbagai permasalahan seperti WiFi yang lambat, adanya area blank spot, serta koneksi jaringan yang tidak stabil terutama pada jam perkuliahan. Jadi untuk mengatasi permasalahan tersebut, kita memerlukan perancangan jaringan berbasis Smart Office yang mampu mengoptimalkan pengelolaan jaringan kampus, seperti penerapan VLAN yang digunakan untuk melakukan segmentasi jaringan agar traffic lebih terkontrol dan aman. Sedangkan monitoring jaringan dengan SNMP diterapkan untuk memantau kondisi jaringan secara real time, sehingga gangguan dapat dideteksi dan ditangani lebih cepat. Next. Kemudian yang rumusan masalahnya yang pertama yaitu bagaimana merancang jaringan berbasis Smart Office yang mampu mengatasi permasalahan WiFi lemot, area blank spot, dan ketidakstabilan jaringan pada gedung Fakultas Teknik dan Sains Universitas XYZ. Kemudian yang kedua, bagaimana penerapan segmentasi jaringan menggunakan Virtual Local Area Network atau VLAN untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan pengelolaan trafik jaringan. Yang ketiga yaitu bagaimana merancang sistem monitoring jaringan menggunakan Simple Network Management Protocol atau SNMP agar kondisi jaringan dapat dipantau secara real time dan gangguan dapat dideteksi lebih cepat. Dan tujuannya yang pertama yaitu merancang jaringan berbasis Smart Office pada gedung Fakultas Teknik dan Sains Universitas XYZ guna untuk mengatasi permasalahan jaringan seperti WiFi lemot, area blank spot, dan koneksi yang tidak stabil. Yang kedua yaitu menerapkan segmentasi jaringan menggunakan Virtual Local Area Network atau VLAN untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan pengelolaan trafik jaringan. Kemudian yang ketiga yaitu merancang sistem monitoring jaringan menggunakan Simple Network Management Protocol atau SNMP agar kondisi jaringan dapat dipantau secara real time dan memudahkan proses deteksi gangguan jaringan. Next. Ruang lingkup penelitian. Jadi penelitian ini berfokus pada perancangan jaringan Smart Office pada gedung Fakultas Teknik dan Sains Universitas XYZ. Proses penelitian dibatasi pada tahap analisis kebutuhan dan desain jaringan tanpa melakukan implementasi secara langsung di lingkungan nyata. Perancangan dan pengujian jaringan dilakukan melalui simulasi menggunakan Cisco Packet Tracer untuk memvisualisasikan topologi, konfigurasi VLAN, layanan jaringan, serta pengujian konektivitas. Dengan batasan tersebut, penelitian ini bertujuan menghasilkan rancangan jaringan yang dapat dijadikan referensi pengembangan jaringan kampus di masa mendatang. Next. Landasan teori yang pertama yaitu Smart Office, yaitu konsep pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan pengelolaan jaringan kampus. Kemudian VLAN, segmentasi jaringan untuk memisahkan trafik pengguna agar lebih aman dan efisien. Kemudian SNMP yaitu protokol monitoring jaringan untuk memantau kondisi perangkat secara real time. Kemudian jaringan komputer yaitu sistem komunikasi data antar perangkat untuk berbagai informasi dan layanan. Next.
Metodologi penelitian menggunakan metode PPDIOO, yaitu penelitian ini menggunakan metode prepare, plan, design, implement, operate, dan optimize sebagai pendekatan dalam perancangan jaringan Smart Office pada gedung Fakultas Teknik dan Sains Universitas XYZ. Metode PPDIOO merupakan standar perancangan jaringan yang dikembangkan oleh Cisco dan umum digunakan pada perancangan jaringan berskala gedung. Jadi tahapan prepare dan plan digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan jaringan serta menganalisis kebutuhan pengguna dan lingkungan jaringan. Tahap desain berfokus pada perancangan topologi jaringan, segmentasi VLAN, serta skema pengalamatan IP. Tahap implement dilakukan melalui simulasi konfigurasi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer. Kemudian selanjutnya tahap operate dan optimize digunakan untuk melakukan pengujian konektivitas serta evaluasi kinerja jaringan yang telah dirancang. Jadi penggunaan metode PPDIOO dipilih karena memberikan alur perancangan yang sistematis, terstruktur, dan mudah dievaluasi. Sehingga desain jaringan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan Fakultas Teknik dan Sains di Universitas XYZ. Dan di sini ada gambaran diagram metode PPDIOO. Next. Analisis kebutuhan, jadi penelitian ini dilakukan pada gedung Fakultas Teknik dan Sains Universitas XYZ yang terdiri dari 4 lantai dengan fungsi ruangan yang berbeda, meliputi ruang tata usaha, ruang dosen, ruang kelas, serta area lobby atau working space. Jadi gedung ini menjadi pusat aktivitas akademik sehingga membutuhkan jaringan yang andal dan stabil berdasarkan hasil wawancara dan observasi. Jumlah pengguna jaringan di gedung ini diperkirakan mencapai kurang lebih 280 host aktif per hari yang terdiri dari dosen, mahasiswa, staf tata usaha, serta perangkat jaringan seperti access point. Jadi jumlah pengguna yang cukup besar tersebut menuntut perancangan jaringan dengan kapasitas dan manajemen yang baik. Jadi pengguna jaringan di gedung Fakultas Teknik dan Sains ini memanfaatkan layanan dan aplikasi akademik berbasis internet seperti Zoom, Google Meet, Siamik, dan Ilmu yang memerlukan koneksi jaringan dengan latensi rendah dan stabilitas tinggi untuk mendukung aktivitas perkuliahan dan administrasi kampus. Next, kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Untuk FNR yang pertama yaitu DHCP, yaitu pembagian alamat IP secara otomatis untuk seluruh perangkat pada setiap VLAN. Kemudian DNS mendukung akses layanan akademik dan internet melalui resolusi nama domain. Kemudian VLAN segmentasi jaringan berdasarkan fungsi pengguna untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan traffic. Kemudian untuk non-fungsionalnya atau NFR, yang pertama yaitu performa jaringan memiliki throughput tinggi, latensi rendah, dan minim paket loss untuk mendukung layanan real-time. Keamanannya yaitu segmentasi VLAN dan pengaturan akses untuk mencegah akses tidak sah antar pengguna, dan skalabilitasnya yaitu jaringan dapat dikembangkan dengan penambahan perangkat tanpa perubahan besar pada konfigurasi utama. Next. Spesifikasi perangkat jaringan yang pertama yaitu router digunakan sebagai gateway jaringan untuk melakukan routing antar VLAN serta menghubungkan jaringan internal dengan jaringan internet. Kemudian switch layer 3 atau core switch yaitu berfungsi untuk mengelola routing internal, segmentasi VLAN dan sebagai backbone jaringan antar lantai. Kemudian switch layer 2 yaitu access switch digunakan untuk menghubungkan perangkat end user seperti PC, laptop, dan access point pada setiap ruangan dan lantai. Kemudian ada server yaitu menyediakan layanan jaringan terpusat seperti DHCP, DNS, web server, serta monitoring jaringan. Dan yang terakhir yaitu ada access point untuk menyediakan layanan jaringan nirkabel dan membantu mengatasi area blank spot di gedung Fakultas Teknik dan Sains di gedung 3. Kemudian desain topologi jaringan gedung 3 yaitu perancangan topologi jaringan pada gedung Fakultas Teknik dan Sains di Universitas XYZ yaitu disusun berdasarkan struktur gedung yang terdiri dari 4 lantai dengan kebutuhan pengguna yang berbeda. Jadi topologi jaringan dirancang secara terpusat dengan router sebagai gateway, switch layer 3 sebagai core switch, serta switch layer 2 sebagai access switch untuk menghubungkan perangkat pengguna dan access point di setiap lantainya.
Baik, di sini saya menjelaskan tentang topologi dari lantai satu. Di lantai satu ini terdapat TU, ruang TU, lobby, dan kelas A. Nah, di TU ini terdapat 10 pos, satu akses point dan switch TU dan dan router core dan router gateway dan switch L3. Nah, di lobby ini ada switch lobby kurang lebih 20 host dan 2 access point. Sedangkan di kelas A ada satu access point dan switch layar duanya ada dua dan kurang lebih 40 host. Oke. Di lantai 2 dan 3 ini sama topologinya. Ada ruang dosen lantai 2 dan 3. Nah, di setiap ruangan itu ada switch layar 21 dan akses point 1 dan kurang lebih 20 host. Nah, jadi total lantai 2 dan 3 ada 40 host. Nah, di sini saya akan menjelaskan lantai topologi dan 4 di kelas B, C, D, dan E. Total semua host dari 4 kelas ini adalah 60 dan ada access point di setiap ruangannya dan 2 switch layar 2 di setiap ruangan. Nah, tabel VLAN dan tujuan segmentasi pada tahap ini dilakukan penerapan segmentasi menggunakan VLAN untuk memisahkan trafik berdasarkan fungsi, yaitu VLAN dosen, mahasiswa, TU, lobby atau working space, manajemen AP, server, dan VLAN manajemen. Segmentasi VLAN bertujuan untuk meningkatkan keamanan kinerja dan efisiensi jaringan di gedung Fakultas Teknik dan Sains 3 Universitas Indonesia. Setiap filmnya ditambahkan dari segmen berbeda sesuai hasil kurikulum dan tujuan sebelumnya. Nah, di film 10 ada film TU, film 20 ada film lobby, film 30 ada film kelas, film 40 ada film wiki, dan film 50 ada film dosen. Film 11 film merupakan film GMP mati atau manajemen akses point dan switch. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Devina lagi. Selanjutnya yaitu ada skema VLSM atau Variable Length Subnet Masking, yaitu alasan menggunakan VLSM yaitu mengalokasikan alamat IP sesuai dengan kebutuhan host pada setiap VLAN. Kemudian ada menghindari pemborosan alamat IP pada segmen dengan jumlah penggunaan kecil. Selanjutnya yaitu mempermudah pengelolaan dan pengembangan jaringan di masa mendatang. Kemudian contoh pembagian subnet seperti VLAN 30 atau kelas, yaitu subnet dengan kapasitas besar untuk menampung kurang lebih 200 host. Untuk VLAN 10 atau ruang tata usaha dan VLAN 40 untuk akses point, yaitu subnet dengan kapasitas lebih kecil sesuai jumlah perangkat. Dan pada setiap VLAN ditempatkan pada subnet yang berbeda untuk mencegah overlap alamat IP. Jadi pembagian subnet ini memastikan seluruh perangkat memperoleh alamat IP yang valid dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pada segmen jaringan. Selanjutnya yaitu konfigurasi jaringan. Konfigurasi VLAN yaitu diterapkan pada core switch pada akses switch untuk memisahkan jaringan berdasarkan fungsi pengguna sehingga traffic lebih terkontrol dan aman. Kemudian untuk inter-VLAN routing yaitu dikonfigurasikan pada router gateway sehingga perangkat pada segmen jaringan yang berbeda dapat saling berkomunikasi sesuai kebutuhannya.
Kemudian ada DHCP server, yaitu dikonfigurasikan untuk membagikan alamat IP secara otomatis kepada seluruh perangkat pada setiap VLAN, sehingga memudahkan pengelolaan jaringan. Dan yang terakhir yaitu ada DNS server untuk mendukung akses layanan berbasis domain pada jaringan internal, sehingga pengguna dapat mengakses layanan akademik tanpa mengingat alamat IP. Dan di sini ada konfigurasi jaringan untuk menunjukkan VLAN pada core switch dan menunjukkan hasil tabel routing pada router gateway. Lalu ada pengujian konektivitas jaringan, jadi dilakukan untuk memastikan bahwa setiap desain jaringan Smart Office yang dirancang, yaitu sudah berfungsi dan sesuai dengan perencanaan. Pengujian yang dilakukan sesuai simulasi menggunakan Cisco Packet Tracer dengan beberapa skenario. Yang pertama yaitu ping dalam suatu VLAN, dan pengujian ping dilakukan antar host dalam VLAN yang sama untuk memastikan konektivitas jaringan berjalan dengan baik tanpa ada paket loss. Kemudian ping antar VLAN, yaitu pengujian dilakukan untuk membuktikan bahwa inter VLAN routing telah berhasil dikonfigurasikan sehingga perangkat pada segmen jaringan yang berbeda dapat saling berkomunikasi. Selanjutnya yaitu tracer route, yaitu untuk melihat jalur paket data antar VLAN dan memastikan paket melewati gateway sesuai dengan desain jaringan. Jadi hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh paket berhasil terkirim tanpa ada kehilangan paket yang signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa desain jaringan yang dirancang telah berhasil dan berfungsi dengan baik. Lalu di sini ada konektivitas jaringan. Jadi hasil pengujian ping antar VLAN PC kelas A ke VLAN dosen dan hasil pengujian trace route dari PC A ke PC dosen dari VLAN 50. Kemudian analisis hasilnya sesuai kebutuhan, desain jaringan dirancang telah memenuhi kebutuhan fungsional dan non-fungsional, ditunjukkan oleh keberhasilan pengujian konektivitas baik dalam satu VLAN maupun antar VLAN. Jadi penerapan VLSM memungkinkan alokasi alamat IP sesuai kebutuhan setiap VLAN sehingga penggunaan IP lebih optimal dan tidak terjadi pemborosan maupun overlap subnet. Dan hasil pengujian ping dan tracer route memiliki koneksi jaringan berjalan dengan stabil, dengan latensi yang rendah, dan tanpa ada paket loss yang signifikan. Jadi kesimpulan dari jurnal yang sudah kita buat yaitu hasil perencanaan, simulasi, dan pengujian jaringan Smart Office pada Gedung Fakultas Teknik dan Sains pada Universitas XYZ dapat disimpulkan bahwa desain jaringan yang diusulkan telah berhasil mengatasi permasalahan jaringan seperti koneksi lambat, area blind spot, dan ketidakstabilan jaringan saat jam perkuliahan. Jadi penerapan metode PPDIOO memberikan alur perencanaan yang sistematis dan terstruktur sehingga desain jaringan sesuai dengan kebutuhan gedung dan pengguna. Jadi segmentasi jaringan penggunaan VLAN, inter-VLAN routing, serta penerapan VLSM dan layanan server terpusat seperti DHCP dan DNS terbukti mampu meningkatkan efisiensi, keamanan, dan stabilitas jaringan secara keseluruhan. Meskipun hasil perancangan dan simulasi menunjukkan kinerja yang baik, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengimplementasikan desain jaringan secara langsung pada lingkungan nyata agar performa jaringan dapat diukur lebih akurat, terutama pada sisi throughput, latensi, dan stabilitas pada kondisi trafik yang tinggi. Jadi selain itu, pengembangan lebih lanjut dapat dilakukan dengan penerapan quality of service untuk memprioritaskan aplikasi akademik real-time, serta meningkatkan aspek keamanan dan manajemen jaringan melalui penggunaan firewall, akses control list, dan autentikasi berbasis radius, wireless LAN controller, dan sistem monitoring jaringan terpusat. Selanjutnya akan disimulasikan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke, di sini saya akan memberikan simulasi dari Cisco Tracer. Nah, di sini saya akan melakukan DHCP ke PC. Nah, di sini sudah konfigurasi DHCP bahwa PC dari EU itu konfigurasi DHCP. IP address-nya 10. Sudah fungsinya
default gateway-nya sampai 90, dan DNS-nya 92 sampai 102, di mana ini juga server karena melakukan oleh HCP, saya akan melanjutkan ke ping isi gateway dan dari setiap isi yang ada di VLAN tersebut. Yang pertama ada di TU, ping ke gateway VLAN-nya. Itu 168, 10, dan 1. Nah, di sini yang dari gateway ini berhasil, tidak ada loss dari ini. Selanjutnya saya akan demo inner VLAN PC TU ke PC lobby. Kita menuju lobby di lantai 11. Lalu inner VLAN ping PC TU ke PC lobby berhasil dan tidak ada jaringan yang loss. Oke, ping PC dari PC ke PC TU ke PC lobby sudah berhasil menunjuk ke aduh dev aku komplain ulang. Baik, di sini saya akan melakukan simulasi atau demo di Cisco Retracer. Yang pertama saya akan menambahkan DHCP. Di sini saya DHCP dari Cisco. Nah, dapat diketahui bahwa DHCP. Nah, selanjutnya saya akan ping PC gateway LAN dari PC. Ketahui bahwa ping PC gateway LAN dari PC TU berhasil. Selanjutnya saya akan ping PC gateway LAN dari PC lobby. Dapat diketahui ping PC gateway LAN di lobby sudah berhasil. Selanjutnya saya akan melakukan ping PC gateway LAN dari PC kelas ke gateway LAN kelas.
bisa equivalent isi kelas berbasis. Selanjutnya saya akan mengikuti dari komisi lantai 2. Ini bulan dari PC dosen lantai 2 ke film dosen masih. Selanjutnya saya akan bisa bulan dari PC dosen lantai 3. Dan dari ruangan dosen lantai 3 ke film dosen operasi. Saya akan mengikuti giveaway dari isi kelas ini salah nulis springnya. Nah, itu typo 269. Maaf. Nah, dapat 3 kali PC gitu dari PC kelas B ke film kelas yang rahasia. Semuanya dilakukan PC dari kelas C ke film kami bawa hasil tim segitu dari kelas C ke film kelas PC gitu dari kelas B, C, D juga berhasil pilihan kelasnya dari isi kelas C isi kelas D ke pilihan film kelas mungkin sedikit film dari PC kelas E ke film dapat diketahui bahwa di sini berhasil tanpa ada gangguan. Selanjutnya saya akan demo interfilm dari PCTU ke lobby.
diketahui bahwa ping PC interfilan PC PC lobby berhasil. Saya akan melakukan di GTU ke kelas yang GTU kelas fisikal juga berhasil interfilan dari GTU ke kelas PC kelas selanjutnya harus GTU ke bisa ada dua. Nah, tahu juga berhasil interfilan di dosen materi. Selanjutnya akan dilakukan materi jadi di isu isu materi isu tanding Pak TU kelas kelas B belum tahu kelas B selanjutnya berperan TU ke kelas C. Di sini juga saya melakukan di interview lain dari PSTU ke kelas D juga berhasil. Di sini juga ada ping interviewan PCTU ke PC kelas D juga berhasil. Ini adalah hasilnya. Kemudian mungkin demo routing interviewan selesai atau cukup cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.